Permisi, paket. Terus nama Mbak Risma. Iya. Ya, bentar. Udah, makasih Mbak. Halo Mbak. Kan, kamu di mana? Di kos Mbak. Kok chat Mbak nggak dibalas? Lagi nggak enak badan Mbak. Sakit apa kamu? Udah dok. Mas. 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 Kan mau sakit? Enggak, cuman nggak enak badan aja. Beneran? Kamu ada masalah ya? Anu sih Mbak, sebenarnya beberapa minggu lalu aku nabrak orang Mbak. Terus aku kabur gitu Mbak. Terus setelah kejadian itu aku nggak bisa tidur sebenarnya Mbak. Aku mimpi buruk terus juga aku takut ketemu orang gitu Mbak. Bingung sebenarnya harus kayak gimana Mbak. Aku udah kayak orang stres gitu, Mbak. Sekarang kamu tenangin diri dulu, jangan terlalu cemas. Gak bisa Mbak, aku udah kayak orang gila ini Mbak. Iya, Mbak tahu yang kamu rasain. Gini deh, besok kamu ikut Mbak ke teman Mbak, yang dia kebetulan juga seorang psikolog. Gak usah ngawur Mbak, aku gak stres Mbak, gila aku Mbak. Iya, Mbak tahu kamu nggak gila. Tapi kamu mau terus-terusan kayak gini? Enggak kan? Cobain aja dulu. Ya udah deh, aku ikut Mbak aja.
Gitu. Iya, dengan Mas Farhan ya? Iya. Iya, silakan masuk Mas, silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Baik mbak. Oh, kamu yang adiknya Rina itu ya? Iya. Gimana perjalanannya tadi? Macet atau lancar? Agak macet dikit sih mbak, tapi ya nggak apa-apa. Oh gitu. Gimana? Ada yang mau diceritain ke aku nggak? Eh, ada masalah sedikit sih mbak sebenarnya. Gitu. Dengar-dengar juga kamu habis kecelakaan ya? Iya mbak, kemarin 1 bulan yang lalu saya kecelakaan. Oh gitu. Bisa diceritain nggak kejadiannya ke aku itu seperti apa? Hmm, Sebenarnya kan saya kan kurir ya mbak, terus saya ngantar paket gitu, ngantar paket nggak mau ngantar lagi ke paket selanjutnya. Terus saya kan pasti lihat HP, cari tahu lepas paketnya kemana gitu. Setelah itu eh, saya nggak sengaja nabrak orang gitu, saya refleks kaget gitu mbak. Refleks juga mau niatnya mau ngerem tapi malah gegas, jadi orangnya ketabrak. Terus lihat orangnya jatuh, eh, saya refleks langsung kabur gitu, ditabrak lari gitu. Terus soalnya kan juga saya panik, banyak warga yang teriaki katanya suruh tanggung jawab. Terus juga saya dengar dari jauh banyak yang olah-olah itu sundang, terus menakut itu bacot gitu lah ya. Mungkin cukup ceritanya. Gitu ceritanya. Terus apa sih yang kamu rasain setelah kamu mengalami kejadian itu? Hmm, Takut sih mbak ini. Terus ya enggak, panik masih ada panik dikit. Terus ya cemas, kadang gelisah gitu mbak. Pasti takut banget ya di posisi kamu. Terus ada plan lain nggak Pak sama masalah kualitas tidur kamu? Kalau tidur ya beberapa hari setelah kejadian itu kurang bisa tidur sih mbak. Ya nggak normal lah intinya mbak, tidurnya gitu. Mungkin ada keluhan lain yang mau diceritain ke aku? Enggak sih mbak, udah itu aja. Oke, mungkin cukup untuk sesi kali ini. Untuk nantinya saya membutuhkan beberapa waktu untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh Mas Farhan. Dan hasil identifikasi nanti saya akan beritahu di sesi berikutnya. Terima kasih mbak. Ya, silakan duduk Mas. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Masih sama mbak yang kemarin. Oh gitu. Apa masih ada keluhan lain yang sering muncul? Tidak ada sih. Gitu. Jadi gini Mas, hasil identifikasi dari permasalahan Mas Farhan ini menunjukkan adanya gangguan PTSD, di mana gangguan PTSD ini merupakan suatu gangguan psikologi yang disebabkan oleh seseorang karena peristiwa yang menyebabkan orang tersebut trauma. Lalu solusi apa yang harus saya lakukan mbak? Jadi gini, nantinya saya akan menerapkan terapi CBD pada Mas Farhan. Nanti di dalamnya saya akan membantu Mas Farhan dalam merubah pemikiran dan juga memberikan Mas Farhan keterampilan yang nantinya akan berakhir pada perubahan perilaku dari Mas Farhan. Apa yang harus saya lakukan mbak? Jadi pertama-tama yang bisa Mas Farhan lakukan ini ialah mengubah pemikiran Mas Farhan tentang rasa bersalah yang berlebihan. Di sini memang Mas Farhan bersalah karena tidak bertanggung jawab, akan tetapi di situasi lain hal tersebut bukan sepenuhnya salah Mas Farhan. Kemudian Mas Farhan juga bisa mencoba berinteraksi dengan orang terdekat terlebih dahulu, juga bisa mencoba untuk mengendarai motor di sekitar rumah. Terus ketika rasa cemas itu muncul, Mas Farhan bisa menerapkan teknik relaksasi, di mana dengan cara menarik nafas dalam-dalam lewat hidung, kemudian dikeluarkan lewat mulut. Ulangi beberapa kali hingga Mas Farhan merasa tenang. Apabila Mas Farhan sudah bisa mengatasi kecemasan tersebut, Mas Farhan bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu dengan mencoba melewati jalan di mana peristiwa tersebut terjadi. Kira-kira bisa nggak mbak ya? Saya yakin kok kamu pasti bisa.
Ya akan saya coba dulu. Terima kasih Mbak. Ya, silakan duduk Mas. Bagaimana nih kabarnya? Apakah ada perkembangan? Ada Mbak. Kemarin saya juga sudah bisa tidur nyenyak, terus bisa interaksi dengan orang lain, terus juga kemarin bisa melewati jalan yang terjadi kecelakaan tersebut. Wah, saya senang mendengarnya Mas Farhan mampu melalui tahapan-tahapan terapi yang saya sarankan. Ya alhamdulillah Mbak, sesuai saran sampean ya saya bisa melewati masa traumatis saya juga dan menjadi lebih baik. Oke. Saya harap untuk kedepannya apabila Mas Farhan dihadapi dengan situasi yang serupa, Mas Farhan itu harus berusaha menghadapinya dengan tenang. Karena suatu permasalahan itu tidak akan selesai apabila tidak dihadapi dengan baik. Baik, Mbak. Terima kasih. Ya, sama.